Oke, selamat datang kembali di seminar Micro Expression dan Body Language ya. Dan pada modul kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Jadi dalamnya ada elemen komunikasi, kenapa ini penting dan kemudian apa hubungannya dengan micro expression tadi. Nah, dalam komunikasi kita mengenal satu prinsip yang penting, sederhana namun penting, yaitu kita tidak akan tidak untuk berkomunikasi. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda adalah penting untuk belajar tentang komunikasi. Masalah banyak timbul, masalah banyak muncul karena kegagalan kita dalam komunikasi. Dan peluang juga banyak hadir karena keberhasilan kita dalam mengkomunikasikan sesuatu. Ya, sebelum saya lanjut, teman-teman boleh lihat video yang berikut ini. Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get to it? Want to try again? Attention passengers. All is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers. Line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Nah, di video sebelumnya kita paham bahwa kegagalan dalam komunikasi membuat kita repot sendiri, bahwa membuat waktu yang harusnya jadi baik jadi percuma, dan banyak masalah yang muncul tadi. Nah, kedua, ada prinsip bahwa makna dari komunikasi yang sesungguhnya adalah respon yang kita dapatkan. Jadi entah seberapa baik Anda komunikasi, tapi kalau responnya salah, kita tetap salah. Contohnya misalnya ada satu orang yang ngomongnya tuh terstruktur, detail, dan terukur. Kemudian dia ngomong sama satu orang lain, tapi orangnya ini nggak ngerti. Nah, pertanyaannya siapa yang salah? Nah, kalau Anda sudah belajar tentang komunikasi, yang menyampaikan tetap yang salah. Karena kita yang tetap harus menyesuaikan dengan siapa kita bicara, apa yang kita bahas, dan dalam kondisi apa. Dan itu adalah prinsip kedua dalam komunikasi. Untuk melanjutkan, teman-teman boleh lihat dulu video yang berikut ini. Hey, hello. Mentokalo. What are you doing? It looks so much fun. Macam mana? Hey, take it easy. Come on. เฮ้ย มันจะยำยีแม่สีและนางขมรเมียพี่อะเสียเลือดทนได้ เสียเมียคุณจะทนได้ Berikutnya dalam komunikasi kita mengenal beberapa jenis elemen. Nah, elemen ini adalah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama ada elemen visual atau cara kita menampakkan diri kita ketika berkomunikasi. Nah, elemen visual ini mewakili 55% dari penilaian komunikasi kita. Yang kedua, kita mengenal elemen vokal ya, atau cara Anda menyampaikan sebuah informasi yang nilainya 38% dari prinsip komunikasi itu sendiri. Yang terakhir, kita mengenal elemen verbal, yaitu informasi itu sendiri atau isi dari percakapan Anda yang nilainya 7%. Jadi sebagai contoh gini, visual itu contohnya misalnya teman-teman baru ketemu orang yang belum Anda kenal, kemudian kok tertarik ya, ada karismanya, atau cinta pada pandangan pertama, kenalan tapi udah naksir duluan. Nah, itu yang berlaku adalah elemen visual atau ketertarikan lewat melihat.
Yang kedua, cara Anda menyampaikan sebuah informasi, volume, tone Anda, dinamika Anda, kuat lemahnya suara Anda, masuknya ke elemen vokal. Yang terakhir, isi informasi, fakta, data, pesannya masuknya ke elemen verbal. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih dalam jenis percakapan. Ya, jadi ada percakapan contohnya begini, satu kata ya. Ini verbalnya. Contohnya, ayah saya memberi makan anjing. Nah, ini verbalnya sebenarnya teman-teman. Ya, jadi ekspresi wajah Anda itu visualnya. Jadi ketika Anda menyampaikan informasi ini. Nah, kita akan mainin vokalnya atau mainin tune-nya, cara menyampaikannya. Kita akan pindahkan jedanya. Contohnya jedanya pertama di ayah. Jadi cara ngomongnya gini. Ayah, saya memberi makan anjing. Berarti maknanya adalah saya ngasih tahu ayah saya bahwa saya sedang ngasih makan anjing. Nah, kemudian jedanya kita pindahin. Jadi di sini. Nah, maknanya ternyata berubah. Cara bacanya jadi ayah saya memberi makan anjing. Berarti saya ngasih tahu ke orang bahwa ayah saya sedang ngasih makan anjing. Nah, kemudian jedanya kita pindahin lagi dengan cara mengubah maknanya kemudian. Jadi di sini. Jadi cara ngomongnya ayah saya memberi makan anjing. Nah, maknanya total berubah. Bahwa kita lagi nganjing-nganjingin orang lah istilahnya. Nah, jadi satu verbal yang sama, satu informasi yang sama, satu pesan yang sama itu bisa berubah makna kalau vokal kita berubah. Bisa berubah makna kalau ekspresi wajah kita dan bahasa tubuh kita juga menampakkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, untuk menjelaskan makna dari elemen visual, teman-teman boleh saksikan video berikut ini. Meet Ruth and Rebecca. Rebecca's classically attractive. Ruth's more on the plain side. They're going to demonstrate that how you look affects how you're treated. They're going to struggle up staircases at opposite ends of Liverpool Street Station in London with heavy bags, and we'll be filming in this workman's hut. First up, Ruth. How long before a knight in shining armour rescues this damsel in distress? Oh, that's so kind of you. Helped at last, but by 2 women, and it took 45 seconds. Now Rebecca's turn. How long before she's rescued? Would you mind? Just shattered. I'm just trying to get to the top of those stairs there. Can you do the other one at the same time? All of 8 seconds. Nah, dari video sebelumnya kita paham bahwa cara kita menampakkan diri, ya, elemen visual itu ternyata penting. Cara kita menampakkan diri bisa menentukan respon orang yang sedang berada di dekat kita atau orang lain yang nggak kenal sama kita. Jadi, elemen komunikasi ini jadi landasan cara kita melakukan komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Nah, demikian tentang modul komunikasi. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.